Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Citra, saya guru mata pelajaran IPS. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari tentang modul 11. Sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini di bab modul 11 kita akan membahas tentang di mana kita. Nah, di mana kita itu akan ada 2 unit. Yang pertama adalah warna-warni dunia kita, yang kedua adalah Asia Jaya. Di mana warna-warni dunia kita, di situ kita akan membahas ada 6 benua yang ada di dunia. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan benua? Benua adalah daratan yang sangat luas dan pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Begitu. Atau Anda nanti bisa mencari referensi lain tentang pengertian benua, atau di modul juga Anda bisa mempelajarinya. Oke. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang benua Asia. Benua Asia kita akan jelaskan tentang kondisi fisiknya, di mana kondisi fisik benua Asia adalah benua Asia merupakan benua terluas di dunia sekitar 43.810.582 km persegi. Benua Asia dan Afrika dibatasi oleh tanah genting Suez. Benua Asia dan Eropa dibatasi oleh Selat Dardanelis, Laut Marmara, Selat Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukas, Laut Kaspia, Sungai Ural, Pegunungan Ural, serta Kepulauan Novaya Zemlya. Wilayah utara Asia mencakup sebagian besar Siberia dan Asia Tengah, sedangkan sebelah baratnya adalah dataran rendah berupa stepa, tundra, dan gurun pasir. Nah, di sini saya akan meminta nanti Anda mencari pengertian-pengertian dari dataran rendah yang berupa stepa itu yang seperti apa, tundra itu seperti apa, dan gurun pasir itu seperti apa. Begitu ya, itu tugas yang pertama. Kita lanjut ke kondisi penduduk. Asia adalah benua terbesar di dunia dan terdiri atas banyak sekali suku, bangsa, ras, dan agama. Beberapa ras yang dominan di Asia antara lain ras Kaukasia, Mongolia, Negro, dan campuran Kaukasia Negro. Asia bagian utara seperti Rusia, Serbia, dan negara-negara pecahan Uni Soviet didominasi oleh ras Kaukasia. Wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara didominasi oleh ras Mongolia. Gitu nggih. Kemudian lanjut ke benua Eropa. Benua Eropa juga begitu, ada kondisi fisik, ada kondisi penduduk, dan juga nama-nama negara yang terletak di benua Eropa beserta ibu kotanya. Anda bisa mempelajarinya di modul, dan nanti ketika Anda ada yang ditanyakan, silakan menghubungi saya melalui WA pribadi saya. Dan selanjutnya kita ke benua Afrika. Begitu juga di benua Afrika, kondisi fisik, kondisi penduduk, dan juga negara-negara yang tergabung di benua Afrika itu sudah dijelaskan di modul. Nah, selanjutnya benua Amerika. Begitu juga dengan benua Amerika. Kondisi fisik, kondisi penduduk, dan negara-negara di Amerika sudah disebutkan di modul. Kita berlanjut ke benua Australia. Nah, kalau benua Australia, di sini Anda bisa melihat batas-batas dari wilayah benua Australia. Juga tentang sama kondisi penduduk, pembagian wilayah di Australia juga. Yang terakhir adalah benua Antartika. Benua Antartika ini dikelilingi oleh Samudra Antartika. Dan benua Antartika memiliki luas 15.500.000 km persegi. Dan benua Antartika ini dibatasi oleh Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik di sebelah utara. Benua ini dipisahkan oleh pegunungan di antara Laut Ross dan Laut Weddell, sehingga wilayahnya menjadi Antartika Barat dan Antartika Timur. Antartika sendiri merupakan benua yang tidak dihuni oleh manusia secara permanen. Kenapa? Karena hampir seluruh wilayahnya tertutup salju.
Ia juga merupakan zona bebas meskipun ada beberapa negara yang mengajukan klaim kepemilikan atas wilayah benua Antartika. Sebanyak 29 negara menandatangani Traktat Antartika dan memiliki stasiun riset yang digunakan sepanjang tahun. Nah, kini pengetahuan kita tentang benua pasti bertambah dan juga semakin mengenal benua-benua yang ada di bumi, bentang alam, iklim, penduduk, dan kegiatan ekonomi di setiap benua berbeda-beda. Kita tahu bahwa tidak semua benua dapat dihuni oleh manusia. Manusia akan memilih tinggal di lingkungan wilayah yang sesuai. Manusia hidup tersebar di wilayah benua. Mereka membentuk kelompok di banyak negara. Begitu ya. Nah, di modul halaman 25 di situ disebutkan asal mula benua. Anda bisa mempelajarinya di situ. Selanjutnya, di penugasan yang pertama, bacalah materi mengenai karakteristik benua dengan sesama. Dengan peta dunia yang sudah disediakan, berikan warna yang berbeda-beda dari keenam benua yang ada di bumi. Nah, di situ Anda bisa mempelajari saja, tidak perlu mengerjakannya, tetapi yang perlu Anda kerjakan adalah Anda menyebutkan, yang pertama, Anda menyebutkan karakteristik dari masing-masing benua tersebut. Yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan karakteristik tersebut terhadap kehidupan sehari-hari. Tugasnya ada 2, Anda bisa mengerjakannya dimulai dari hari ini. Saya tunggu selama 3 hari, nanti Anda bisa kirim melalui WA pribadi saya, begitu nggih. Dan ini untuk yang unit 1. Untuk unit 2 kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Semoga Anda mengerti dengan apa yang saya sampaikan, dan apabila Anda tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, untuk negara-negara di Asia, Anda bisa mempelajari di halaman 7 di modul. Di situ disebutkan persebaran negara-negara di kawasan Asia. Jadi Anda bisa mempelajarinya sendiri. Saya tidak perlu menyebutkan negara apa saja, tetapi di situ ada beberapa bagian saja dari negara-negara itu. Yang pertama dibagi menjadi negara yang tergabung dalam benua Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Selatan Tengah. Begitu, nggih.